Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yulhaq dari kelompok PT Kereta Api Indonesia akan menjelaskan tentang company profile, struktur organisasi, serta identitas perusahaan lainnya. Yang pertama yaitu company profile. PT Kereta Api Indonesia berada di seluruh wilayah Indonesia dan untuk tahun beroperasinya pada tanggal 28 September 1945. Untuk pendiri daripada PT Kereta Api Indonesia adalah Bapak Ismail, yaitu merupakan tokoh AMKA. Kemudian untuk kantor pusat PT Kereta Api Indonesia berada di Jalan Merintis Kemerdekaan nomor 1 Bandung. Kemudian pemilik atau kepemilikan dalam PT Kereta Api Indonesia sendiri yaitu pemerintah Indonesia, dan PT Kereta Api Indonesia memiliki slogan yaitu Anda adalah prioritas kami. Kemudian dalam PT Kereta Api Indonesia ada salah satu tokoh penting yaitu bernama Bapak Edi Sukmoro. Beliau adalah direktur utama. Kemudian untuk struktur organisasi PT Kereta Api Indonesia itu sendiri, yang pertama adalah direktur utama. Kemudian di bawahnya lagi ada direktur keuangan, direktur teknik, direktur operasi, direktur sumber daya manusia dan umum, yang terakhir adalah direktur pengembangan usaha. Di bawahnya lagi ada divisi-divisi, yaitu yang pertama divisi sarana, kemudian divisi pelatihan, dan divisi properti. Di situ juga ada sekretaris perusahaan, pusat perencanaan dan pengembangan, pusat keselamatan dan manajemen risiko, kemudian satuan pengawas internal. Di bawahnya lagi yaitu adalah daerah operasi dalam PT Kereta Api itu sendiri. Di sini saya akan menjelaskan identitas lain daripada perusahaan PT Kereta Api Indonesia itu sendiri, yaitu dari logo Kereta Api Indonesia sendiri. Yang pertama yaitu arti logo tersebut. Logo dengan warna oranye berupa gambar mirip angka 2 dengan kemiringan 70 derajat dan warna dasar putih yang menamakan bagian depan kereta api kecepatan tinggi dengan arah yang saling berlawanan. Kemudian gaya gambar, lugas, langsung, tajam, teknis, selaras dengan staf teknik kereta api. Ujung garis tajam tapi melengkung untuk menyeratkan arah atau kecepatan aerodinamis, tetapi cenderung agak tumpul melengkung. Tidak terlampau tajam akan memberi kesan aman. Sesuatu bentuk yang terlampau runcing lebih memberi kesan ancaman, sakit atau agresivitas. Kemudian sifat gambar. Sifat gambar ini lebih lugas, objektif, rasional karena bentuk geometrisnya yang dominan dan bersifat maskulin, keren, sangat modern, teknis, jelas terlihat. Itu tadi penjelasan dari company profile, seluruh organisasi dan identitas lainnya dalam perusahaan PT Kereta Api Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Ramadhani dari kelompok PT KAI atau Kereta Api Indonesia. Saya di sini akan menjelaskan tentang analisis publik. Oke, selanjutnya adalah analisis publik. Publik dalam artian di sini adalah sekelompok orang atau masyarakat yang berada di sekitar lingkup perusahaan, baik itu dari dalam atau dari luar, yang mempunyai peran penting untuk menentukan keberhasilan perusahaan tersebut. Dalam suatu kelompok publik dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah publik internal dan yang kedua publik eksternal. Yang pertama publik internal merupakan orang yang berada di dalam sebuah perusahaan. Contohnya adalah manajer dan karyawan. Di sini peran seorang manajer adalah memotivasi dan mengapresiasi karyawannya, seperti misalnya memberikan gaji bonus pada karyawan yang berprestasi dan mengadakan event-event yang bertujuan untuk menjaga hubungan baik antar kedua belah pihak tersebut. Yang kedua adalah publik eksternal, merupakan publik umum atau masyarakat sekitar di mana perusahaan tersebut berada. Contohnya adalah konsumen dan pelanggan.
PT KAI dalam menjalin hubungan baik dengan konsumen atau pelanggannya, yaitu dengan membuat gathering atau media sosial yang berkaitan dengan perusahaan tersebut, sehingga para konsumen mendapatkan informasi yang lebih akurat dan juga dapat memberikan kritik atau saran terhadap perusahaan, dan diharapkan nantinya kritikan tersebut bersifat membangun. Contoh selanjutnya adalah pemerintah. Salah satu upaya yang dilakukan yakni mengadakan kunjungan silaturahmi ke kantor gubernur atau wali kota yang sering bekerja sama dengan PT KAI. Contoh yang terakhir adalah masyarakat sekitar. Keberhasilan dan kemajuan PT KAI tentunya tidak lepas peran dari faktor masyarakat sekitar. Maka dari itu, bentuk dari hubungan baik dengan masyarakat diwujudkan dengan menyantuni anak yatim piatu di panti asuhan, lalu mengadakan bakti sosial, serta meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar perusahaan tersebut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Wisneti. Melanjutkan mengulik tentang PT KAI Indonesia. Di sini saya akan membahas tentang positioning dan branding PT KAI Indonesia. Positioning yang dilakukan PT KAI Indonesia adalah dengan mempersepsikan produk Argo sebagai mode transportasi kereta api yang terbaik, praktis, nyaman, cepat untuk masing-masing kelas dan koridornya. Peluncuran berbagai produk berbrand Argo, PT KAI telah membuat deskripsi yang nyata mengenai strategi dan taktik pemasaran yang dilakukan terhadap pasar potensial kelas menengah ke atas. Deskripsi strategi pemasaran tersebut dilakukan secara komprehensif dan bukanlah strategi per produk. Strategi adanya peluncuran produk Argo didasari adanya perusahaan yang akan membawa kereta api sebagai mode transportasi yang handal dan dipercaya oleh masyarakat dengan kualitas pelayanan yang tinggi menjadi alternatif utama sarana transportasi, khususnya di wilayah Jawa. Dan dengan cara itu, PT KAI segmenting yang mendasari peluncuran Argo dilakukan awalnya dengan cara mengklasifikasikan pelanggan dalam beberapa tingkatan, seperti gateway value, yaitu pelanggan yang menggunakan jasa kereta api yang hanya berdasarkan fungsinya sebagai alat transportasi. Yang kedua ada competitive value. Di samping memperhatikan fungsi utama sebagai alat transportasi, pelanggan mempertimbangkan pula faktor tingkat kenyamanan dan pelayanan yang dibandingkan dengan mode pesaing. Lalu yang ketiga ada ultimate value. Pelanggan tidak sekedar menuntut fungsi dan perbandingan, melainkan juga pertimbangan-pertimbangan psikologis yang tidak dapat diukur batasnya. Pasar sasaran yang dipilih adalah pelanggan yang tidak hanya sekedar menuntut fungsi utama dari kereta api itu sendiri, akan tetapi juga mempertimbangkan faktor psikologis, atau lebih tepatnya pemerjalanan eksekutif yang tidak akan kehilangan praktis walaupun tidak naik pesawat, maupun pemerjalanan non-eksekutif yang ingin naik kelas sosialnya tanpa harus naik pesawat. Jadi di sini PT KAI Indonesia berusaha untuk memperbaiki image-nya, untuk merubah image-nya yang dulunya menjadi sarana transportasi yang hanya berorientasi pada mengangkut penumpang dan juga barang ke tempat tujuan, tapi mengubah menjadi perusahaan transportasi yang berorientasi pada bukan hanya untuk sekedar mengangkut penumpang dan barang, tapi juga untuk menunjukkan bahwa pelayanan mereka adalah pelayanan yang terbaik, membuat kesan di hati masyarakat sehingga PT KAI menjadi pilihan utama setiap masyarakat dalam perjalanan mereka. Dan bukan hanya itu, PT KAI pun memunculkan banyak fasilitas-fasilitas baru yang terdapat di PT KAI itu sendiri di setiap kelas dan koridornya, seperti adanya televisi di setiap kereta api, adanya bacaan gratis, dan terdapat kamar mandi yang layak pakai, serta selalu terdapat air di dalamnya, tidak seperti kereta api pada sebelum-sebelumnya. Dan di sini
PT KAI pun juga mempersiapkan Di sini PT KAI juga mempersiapkan petugas-petugas yang siap untuk melayani penumpangnya selama penumpang itu berada di kawasan kereta api dan dalam perjalanan hingga sampai pada tujuannya. Dan di sini maka dengan cara-cara ini tadi PT KAI membranding dirinya dan juga melakukan positioning pada masyarakat sehingga masyarakat dapat memilih PT KAI sebagai salah satu transportasi yang favorit yang menemani perjalanan mereka dalam menuju sampai tujuan dengan nyaman. Sekian penjelasan dari saya. Mungkin penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Fitri Astiani Wibowo, akan menjelaskan mengenai isu atau permasalahan yang sedang terjadi saat ini di Badan Usaha Milik Negara PT Kereta Api Indonesia. Isu atau permasalahan ini mengenai virus corona atau COVID-19. Virus corona ini merupakan keluarga virus yang terdeteksi pada diri manusia dan hewan. Sebagian dari virus ini dapat menginfeksi manusia, sehingga menyebabkan berbagai penyakit seperti flu dan batuk, hingga penyakit yang lebih fatal lainnya. Mengapa kami mengambil isu atau permasalahan mengenai virus corona untuk kita bahas? Padahal sebelumnya juga terdapat berbagai isu atau permasalahan yang terjadi di PT Kereta Api Indonesia, seperti melonjaknya penumpang saat hari mudik, habisnya tiket perjalanan, dan kurangnya kebersihan, keamanan, dan kenyamanan di stasiun kereta maupun di kereta api itu sendiri. Karena permasalahan ini tergolong cukup baru bagi masyarakat Indonesia setelah pengumuman resmi yang diberikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 di Istana Kepresidenan, bahwa Indonesia saat ini termasuk salah satu negara yang terkena wabah virus corona atau COVID-19. Dalam pengumuman tersebut, Bapak Presiden Joko Widodo juga menjelaskan segala upaya pemerintah dalam mengantisipasi penyebaran virus corona. Dari berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah sampai saat ini, seperti selalu mengingatkan untuk menjaga kebersihan dengan selalu mencuci tangan, menggunakan masker saat sedang sakit, dan pelarangan untuk keluar rumah jika tidak ada hal yang mendesak. Adapun berbagai berita yang sekarang telah menginformasikan bahwa adanya pelarangan mudik bagi masyarakat untuk saat ini. Nah, hal ini menimbulkan dampak yang cukup besar bagi pelaku usaha atau perusahaan yang ada di Indonesia, termasuk Badan Usaha Milik Negara PT Kereta Api Indonesia. Nantinya dampak-dampak yang terjadi karena virus corona ini akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safia Al-Amiriyah. Saya akan menjelaskan mengenai kerugian PT KAI akibat dari virus corona ini. Seperti yang sudah dijelaskan teman saya tadi, virus corona bukan hanya menimbulkan kerugian bagi PT KAI saja, melainkan untuk seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia mengalami kesulitan atau kerugian akibat dari virus corona ini. Untuk kerugian dari virus corona pada PT KAI yang pertama adalah menurunnya jumlah penumpang itu sudah pasti. Bahkan penurunan jumlah penumpang ini mencapai 50% lebih, apalagi dengan himbauan dari pemerintah untuk menunda mudik. Ini kan sebenarnya sedang musim untuk mudik besar-besaran karena Hari Raya Idul Fitri. Tapi pemerintah menghimbau untuk menunda dulu mudiknya karena ada virus corona ini. Itu berdampak untuk semua kendaraan umum itu mengalami penurunan jumlah penumpang. Untuk kerugian yang keduanya itu adalah pembatalan tiket yang sudah dipesan dari para calon penumpang. Pada awal munculnya virus corona ini sendiri, sebenarnya PT KAI sudah menjanjikan kalau PT KAI akan merefund 100% uang tiket yang dibatalkan itu.
Itu sebenarnya salah satu bentuk strategi untuk tetap ngejaga kepercayaan masyarakat pada PT KAI agar masyarakat juga tidak merasa dirugikan atas kejadian ini. Untuk yang selanjutnya adalah dampak bagi para pekerja di PT KAI sendiri. Karena PT KAI itu adalah sebuah sarana transportasi untuk masyarakat, jadi yang naik kereta api itu orang banyak dan dari berbagai daerah yang nggak tahu apakah dia kontak dengan siapa saja, apakah dia kontak dengan orang yang PDP atau bahkan suspek corona, karena banyak kejadiannya orang yang sudah suspek corona itu tidak jujur kepada lingkungannya, bahkan dia sudah kategori PDP tapi dia masih tetap berkeliaran di luar sana, itu juga masih banyak. Intinya karyawan juga tidak tahu apa penumpang yang banyak tadi gimana kondisi kesehatannya, gimana latar belakangnya, mereka tidak tahu, dan pasti dalam diri karyawannya itu ada kayak rasa khawatir gitu karena dia harus melayani orang-orang dari berbagai lingkungan yang dia nggak tahu gimana latar belakang kesehatannya. Mereka juga pasti memiliki rasa khawatir karena mereka bekerja di tempat yang berkerumun. Saya Azah Nuraini. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi manajemen krisis untuk menghadapi isu di perusahaan. Adapun upaya PT Kereta Api Indonesia dalam mencegah penularan virus corona 19 yaitu yang pertama, kerahkan kereta kesehatan. PT Kereta Api Indonesia menyiapkan kereta klinik bagi para penumpang di sekitar stasiun Depok dan Bogor, Jawa Barat. Dijalankannya kereta inspeksi untuk mengelilingi Pulau Jawa adalah sebagai upaya agar tidak terjadi penyebaran virus corona di area stasiun dan kereta api. Dan yang kedua, turunkan tim medis di stasiun, yaitu dengan menurunkan dokter dan 20 paramedis di stasiun tersebut untuk memberikan sosialisasi mengenai virus corona dan upaya pencegahan serta penularannya. Adapun yang ketiga, sosialisasi di stasiun. Dalam upaya pencegahan itu, Kereta Api Indonesia juga melakukan pemeriksaan kesehatan serta pembagian masker. Demi menjaga efektivitasnya pencegahan, petugas berpesan kepada para penumpang untuk melapor ke kondektur apabila ada yang merasa kurang sehat agar dapat ditindaklanjuti segera oleh petugas. Adapun yang keempat, yaitu melarang bersin sembarangan. Petugas memberikan cairan atau hand sanitizer ke tangan seorang penumpang saat sosialisasi untuk pencegahan virus corona yang digelar PT Kereta Api Indonesia melalui Rai Klinik. Demi kenyamanan bersama, DAP 1 juga menghimbau agar pengguna tidak membuang air liur atau meludah secara sembarangan, serta menggunakan penutup mulut saat batuk. Saya Wahyu Noviastuti akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Azizah. Poin selanjutnya yaitu tentang jaga kebersihan PT KAI atau kereta itu. KAI sendiri telah menyediakan beberapa petugas kesehatan dan kebersihan di setiap kereta maupun di stasiun, serta menyediakan tempat sampah di dalam kereta. Dan yang terakhir yaitu menyediakan hand sanitizer. Dalam upaya pencegahan virus corona, PT KAI menyediakan beberapa hand sanitizer di beberapa tempat, yaitu seperti di meja, di loket, gerbong kereta, di pos kesehatan, di loko kafe, dan lain-lain. Nah, kemudian komunikasi efektif yang dapat digunakan yaitu yang pertama, komunikasi jarak jauh. Dengan mengantisipasi pencegahan adanya virus, seseorang tidak boleh berdekatan atau berkerumun dengan banyak orang. Alangkah lebih baiknya semua komunikasi dilakukan secara online, baik itu petugas maupun para penumpang pada kereta. Yang selanjutnya yaitu komunikasi langsung dua arah dengan sistem social distancing, yaitu menjaga jarak antara individu dengan yang lainnya. Di dalam PT KAI, di situ juga memberikan jarak 1 meter di antara penumpang satu dan penumpang lainnya. Di dalam kereta pun juga
tempat duduknya pun diberi batasan dan diberi selisih antara penumpang satu dan lainnya sepanjang 1 meter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnu Sadana Utama. Kali ini saya akan menjelaskan tentang isi dari poster atau flyer yang dibuat oleh PT KAI untuk para pengguna jasanya. Poster tersebut berisikan tentang ketahui tentang corona, lebih baik mencegah daripada mengobati. Dengan ada 2 bagian, yaitu etika batuk itu sendiri, berisikan tentang tutup mulut dan hidung saat batuk, buang tisu yang sudah dipakai, segera cuci tangan, lalu gunakan masker. Lalu yang satunya lagi adalah etika cuci tangan. Tuang cairan hand sanitizer, lalu usap dan gosok juga kedua tangan. Gosok di sela-sela jari tangan, bersihkan ujung secara perlahan, gosok dan putar kedua ibu jari, letakkan ujung jari ke telapak tangan. Dibuatnya poster atau flyer ini sendiri bertujuan agar untuk para pengguna jasa tidak tertular atau penularannya sangat cepat dari COVID-19 itu tersebut. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.